Shalom bagi kita semua, salam sukacita dalam firman menyapa HKBP Petojo. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Allah, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kita pada hari Kamis 30 Oktober. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah yang senantiasa mau dekat dengan umatnya, yang rindu untuk berkomunikasi dengan umatnya. Bahkan Allah yang mau menyatakan dirinya, Allah yang mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Karena memang manusia tidak akan bisa mengenal Allah kecuali jika Allah sendiri yang menyatakan, memperkenalkan siapa dirinya. Setiap keterbatasan kita di dalam kerapuhan, kefanaan kita tidak akan bisa berhadapan dengan Allah. Kita tidak akan bisa datang ke hadiratnya yang penuh dengan kekudusan. Banyak contoh. Hanya untuk berjumpa dengan Allah, Musa pun tidak akan tahan. Bukan Allah yang tidak mau, tetapi memang manusia di dalam segala keberdosaannya, keterbatasannya, tidak akan sanggup menghadap Allah. Tetapi kedua hal ini, Allah yang rindu untuk berjumpa dengan manusia, dan manusia juga yang mau berkomunikasi dengan Sang Penciptanya, bertemu di dalam Yesus Kristus, di mana Allah yang menjadi manusia, pintu itu telah dibukakan. Dia sendiri Allah dan dia sendiri juga adalah manusia. Maka pintu itu terdapat perjumpaan, kedambaan Allah dan kedambaan manusia bertemu. Dan itu yang menjadi firman Allah, seperti yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, bahwa di dalam Kristus kepenuhan Allah kita beroleh dan menerima kasih karunia. Seringkali Yesus itu disebut sebagai patosnya Allah. Apa arti patos? Wajahnya yang penuh dari Allah, hatinya Allah. Dan di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah sebagai Allah yang pribadi, Allah yang mau menyatakan solidaritasnya, Allah yang mau peduli kepada umatnya. Bahkan Allah yang juga rindu menyatakan kasih karunia-Nya. Maka sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, maka tugas kita juga adalah menyatakan, membagikan kepada sesama. Jangan justru kita yang menjadi penghambat. Jangan justru kita yang sering menolak bagaimana orang merasakan kasih Tuhan. Kok bisa? Kita ingat tentang cerita Nabi Yunus. Seorang nabi saja pernah tidak senang ketika Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya kepada kota Ninive. Seorang nabi saja tidak mau. Kenapa tidak dihancurkan saja? Begitu juga seringkali manusia menjadi penghambat bagaimana kasih itu
dirasakan, kasih itu juga dibagikan kepada sesamanya. Maka terpujilah Tuhan, kita yang sudah terlebih dahulu diterima menjadi jaminan siapapun kita. You are accepted. Kita semua diterima. Janji Allah dalam kepenuhan cinta kasih-Nya. Maka kita mengenal, jangan hanya mengetahui, tetapi rasakan betapa celakanya kita ketika kasih Tuhan tidak diberikan kepada kita. Betapa celakanya kita ketika Allah membuat siapa yang berhak untuk menerima kasih-Nya. Saya yakin satu orang pun tidak bisa memenuhi kualifikasi. Semua sudah hina, cacat, dan fana. Tetapi Allah mau memberikan itu. Maka jadilah kita juga yang menerima cinta kasih itu, menyatakannya, membagikannya bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang mau menyatakan diri, mau memperkenalkan diri. Dan kami mengenal Allah kami, Allah yang maha kuasa itu. Allah yang mau merendahkan hati, menjadi sama seperti kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli. Tolong kami menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi tempat orang mengenal Engkau dalam kehidupan kami, dalam sikap kami. Ketika kami juga mau menerima siapapun, mau menerima sesama kami, karena Tuhan telah terlebih dahulu menerima kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Maka ajari kami menyatakan kebaikan. Di dalam Kristus ampuni dosa kami. Amin. Maka nikmatilah kasih Tuhan. Rasakan dan nyatakanlah dalam kehidupan kita. Melalui diri kita, orang melihat wajah Allah. Imitatio Dei, imi Christi. Amin.